warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Olivia dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, langsung saja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan berlangganan video ini. Kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara kita memulai usaha tanpa kita memiliki modal. Oke, berangkat dari pengalaman saya dulunya, saya berpikir modal adalah uang dan uang adalah segalanya. Dan jika tidak punya uang, artinya kita tidak memiliki modal untuk berwirausaha. Setelah saya telusuri, ternyata pikiran saya dulu salah besar. Betapa banyaknya orang-orang yang memulai usaha di garasi saja itu tumbuh pesat, seperti Apple, seperti IBM, seperti Microsoft yang dimiliki oleh Bill Gates. Dan betapa banyaknya usaha yang dari kamar saja, seperti yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg, itu berkembang jaya pesat seperti saat sekarang ini. Dan tentu saja, jika kita telusuri, sebenarnya modal utama itu apa sih? Ya tentu saja, yang pertama uang ya. Uang merupakan penunjang atau fasilitas yang membuat kita terbantu untuk mendirikan sebuah usaha. Dan lebih jauh daripada itu adalah diri kita sendiri gitu. Kita memang harus memiliki ilmu dan skill yang harus kita kembangkan. Lagi-lagi ini adalah modal kita dalam berbisnis, dalam memulai usaha. Kita harus perbanyak ilmu, wawasan, dan skill kita asah gitu. Rasanya bohong jika setiap kita tidak memiliki talenta atau ilmu gitu, minimal pengalaman yang bisa kita jual. Jadi ada banyak banget sebenarnya yang menjadi modal kita untuk berwirausaha. Namun karena pikiran kita buntu dan yang kita lihat hanya sekedar budget, dan kita tidak memaksimalkan modal-modal lainnya yang justru jauh lebih luar biasa daripada modal yang kita andalkan. And then saya ingin ya ngebahas ilmu itu gimana sih ya. Tentu saja zaman sekarang informasi itu melimpah ruah, jadi kita bisa membaca, kita bisa cari pengalaman, wawasan, dan kita bisa belajar di YouTube, kita bisa belajar di Google, apa saja informasi yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha yang kita inginkan. Dan yang kedua ada skill itu adalah kemampuan kita perlu kita kembangkan. Misalnya kemampuan kita itu adalah menulis, ya udah kita jual tulisan tanpa modal kan, minimal ya kita butuh mungkin internet dan memaksimalkan semua fasilitas yang ada. Dan jika skill kita nyanyi, kita cuma tinggal jual suara doang. Dan jika skill kita itu adalah menjual desain atau gambar, kita bisa memulainya dengan menggambar, lalu kita jual. Dan betapa banyaknya jika kita mahir memanfaatkan skill yang ada, kita akan bernilai mahal, meskipun tanpa modal. Dan itu sering sekali saya lihat gitu ya. Yang bikin saya takjub dan kagum adalah orang-orang yang kreatif ini, pengusaha-pengusaha yang kreatif yang justru dia tidak memiliki modal sama sekali, dan dia hanya bermodal mindset positif, kerja keras, usaha, lalu usahanya berhasil meskipun tanpa modal. Kadang skill pun tidak ia miliki, tapi ia membayar skill orang. Nah itu dia, jadi kita harus gesit ya melihat peluang kita itu rasanya passionnya di mana gitu. Dan kita harus cari tahu jika memang kita tidak punya modal, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak pengalaman. Selama usaha saya bangkrut dulunya, yang saya lakukan adalah memperbanyak pengalaman. Saya banyak bertemu orang-orang baru, saya ikut seminar-seminar, saya kejar tayang dimanapun yang rasanya wadah saya untuk mengasah keterampilan diri. Saya akan cari tahu. Dan secara tidak langsung itu menjadi experience tersendiri yang membuat saya bisa menjual ilmu saya seperti saat sekarang. Dan selanjutnya, jika kita memang tidak punya modal, minimal kita punya waktu dan kreativitas. Itu juga dapat kita jadikan modal untuk kita memulai usaha. Jika waktu kita itu banyak ya yang terluang, sayang jika tidak kita manfaatkan. Jika kita mungkin punya ilmu ya, walaupun kita tidak pintar-pintar banget, kita bisa ngajar anak TK loh, atau anak-anak SD. Kita bisa buka les di rumah orang tua misalnya. Katakanlah jika tidak punya rumah, kita bisa mulainya di mana saja. Yang penting kita niatkan dulu, kitanya ingin atau enggak. Dan jika kita ingin, kita yakin, maka jalan itu ada saja yang menuntun kita untuk sampai dan berhasil di tingkat yang kita inginkan. Dan kreativitas ya, kreativitas itu adalah hal yang menuntut kita berpikir kritis, berpikir arif, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang di situasi yang menurut kita
sempit, di situasi yang menurut kita tidak memungkinkan, tapi kita bisa melihat celah di sana, dan itu kita jadikan kreativitas. Mungkin banyak pengrajin yang kita lihat ya, hanya memanfaatkan barang bekas, misalnya botol yang sudah dibuang, yang kita lihat tidak ada nilainya, tapi itu jadi nominal yang berharga. Itu jadi pundi-pundi rupiah bagi orang-orang kreatif ini. Jadi saya juga takjub melihat pengusaha yang kreativitasnya tinggi. Ia akan menjual apa saja yang bisa ia hasilkan, walaupun hanya modal pulpen atau pensil dan buku gambar saja. Dia bisa menjual satu lembar gambarnya seharga 50.000. Dan justru kita lihat itu kecil ya, tapi jika terus-menerus dilakukan, itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah jika tidak memiliki modal, minimal kita memiliki fasilitas dan tempat. Seperti halnya saat ini, saya hanya memiliki HP ketika usaha saya bangkrut. Dan itu saya beli dari sisa-sisa uang yang ada, yang tersisa. Lalu HP ini saya manfaatkan semaksimal mungkin. Saya cari informasi di sana, saya cari tahu ilmunya di sana, sehingga saya bisa bermain di YouTube, berselancar di Google, dan saya bisa menjual foto di berbagai platform, serta saya bisa memaksimalkan jualan online. Seperti halnya sekarang banyak sekali usaha yang mewadahi usaha-usaha kecil ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Banyak banget platform yang menyediakan kebutuhan kita. Rasanya rugi banget saat ini, zaman yang sudah semakin canggih, kita tidak memanfaatkan teknologi. Kita tidak bisa menggunakan semua fasilitas informasi yang tersedia. Untuk itu, kepada teman-teman, saya ingin katakan, berhentilah mengeluh jika tidak punya modal. Karena modal utama adalah diri kita sendiri. Selagi kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih memiliki sumber daya yang artinya diri kita akan bisa melakukan banyak hal. And then, saya ingin bercerita ya pengalaman saya dulu. Jadi karena pikiran saya mentok dengan modal yang itu hanya uang, akhirnya saya rugi. Di usia saya yang waktu itu 21 tahun ya, saya sempat membuka kafe pertama saya, dan saya sambil kuliah menjalaninya. Walaupun dengan modal nekat ya, dengan modal seadanya juga, peralatan yang ada. Tapi dari sana saya mendapat banyak pengalaman. Jadi rasanya saya tidak begitu menyesal walaupun usahanya tutup. Karena dari sana saya banyak belajar, banyak mencoba, dan banyak menghadapi tantangan yang justru dihindari oleh kebanyakan orang. Oke, untuk teman-teman milenial, jangan pernah takut gagal sebelum mencoba. Lakukan hal yang terbaik versi teman-teman, dan raih suatu pencapaian terbaik selagi kita masih muda. Rasanya sia-sia banget jika kita sudah tua baru mendorong gerobak gitu, atau tuanya cari-cari kerja karena usia nggak produktif lagi, nggak ada waktu kita untuk belajar, mencoba kegagalan, mencoba tantangan serta hal baru. Dan artinya kita harus menuntut diri kita di waktu muda ini untuk bisa memeras keringat gitu, dalam artian kita berusaha totalitas. Karena kembali lagi, usia tidak dapat kita ulangi, tenaga mungkin sudah berkurang, dan pikiran kita mungkin sudah mulai buntu, tidak sekreatif saat muda ini. Jadi jangan jadikan muda ini hura-hura ya, jadikan muda ini aset, jadikan waktu usia produktif kita ini menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat. Karena sebaik-baik usaha itu adalah usaha yang kadang tidak dilihat dari profitable ya, tapi dilihat dari manfaatnya jangka panjang. Seberapa banyak kita bisa memberdayakan orang lain, dan seberapa bisa kita memberi ilmu dan pengalaman luar biasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan jadilah sehingga dapat memberdayakan banyak orang. Dan selanjutnya kita harus punya banyak relasi dan kepercayaan. Itu juga jadi modal. Jadi saat modal saya habis ya, gulung tikar waktu usaha kafe saya tutup, alhamdulillahnya saya masih memiliki modal ini, kepercayaan, dan masih memiliki relasi, dimana teman-teman saya pernah menawarkan mungkin investasi, atau ada 5 orang waktu itu yang mungkin tidak sempat saya terima ya, karena saya harus bertanggung jawab terhadap hutang yang harus saya lunasi. Jadi saya menolak ke-5 tawaran tersebut, mulai dari buka burger, buka kafe lagi di dekat rumah sakit, dan buka usaha apa ya waktu itu, sempat usaha laundry pernah saya tolak juga. Dan saya sangat menjaga yang namanya kepercayaan
serta menjaga yang namanya integritas kita sebagai pengusaha. Jadi walaupun kita usahanya masih kecil nih, selagi kita mempertahankan kepercayaan pelanggan, kepercayaan relasi, dan kepercayaan mitra kita akan bisa menjadi pengusaha yang besar nantinya. Jadi yakin saja dengan apapun yang kita lakukan perlahan-lahan, yang penting kita mulai, meskipun tanpa modal dan bahkan tanpa dukungan. Yang penting usaha kita adalah tanggung jawab kita, dan kita harus memprioritaskan sesuatu yang menurut kita menjanjikan dan menghasilkan. Jika kita tidak memulainya sekarang, kapan lagi? Dan rasanya sia-sia saja semua yang ada gitu. Jadi saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk berani memulai usaha pertamanya, meskipun kita tidak punya modal, kita tidak punya bakat, kita tidak punya skill. Itu bullshit. Saya ingin katakan teman-teman bisa menjual segalanya, minimal pengalaman, ilmu, dan kita bisa memanfaatkan relasi tadi. Jika kita bisa memanfaatkan relasi tadi, orang percaya dengan kita, rasanya modal itu akan ngalir aja gitu. Uang itu akan kita dapat jika kita memaksimalkan diri, jika kita punya yang namanya integritas, dan kita bisa menjadi orang yang amanah ya dalam hal berbisnis. Kita tidak pernah merugikan orang lain, dan kita menjual apa hal yang bermanfaat yang itu layak untuk kita jual. Oke, sekian mungkin dari saya Via. Semoga pengalaman dan ilmu yang saya bagikan berguna bagi teman-teman, dan pastinya mungkin teman-teman lebih banyak pengalamannya dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi, dan izinkan saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.